Tapi Anda tuh bener gak mualaf? Ya betul, 2013. Karena ngikutin bapak. Jadi Oh, bapak tuh Islam, ibu Katolik. ibu Katolik. Ya makanya kalian yang mengatakan pernikahan beda agama, ya ibuku di situ, tapi ngikutin pernikahan Islam biar sah. Oh. Jadi ibuku tuh meyakini Katolik setelah nikah. Kuat dan Meyakini dan aku Katolik. tunggal. Pokoknya Anak keluarga tunggal lagi? Tunggal, aku tunggal. Gimana itu, Pak? Jadi aku Katolik sampai aku umur 22, terus aku Muslim dari umur 23 sampai sekarang. Triggernya apa yang membuat pengen? Kan di umur 22 rasanya udah kuat ya pemikiran kita, udah dewasa dong harusnya. Triggernya saat itu kalau nggak salah karena memang lebih, ya karena kan namanya kita bapak dari Islam, ibu dari Katolik, apalagi kita beda budaya, satu Jawa satu Cina, kita tuh kenal banyak hal di sekeliling kita. Aku sering nongkrong sama teman-temanku di dekat Masjid Al-Fajr, tapi minggunya aku sekolah minggu di gereja Santo Anisius Purbaya. Anda dapat Jadi aku dapat dua-duanya. Jadi itu degree. dan aku tuh melihat dapat degree-nya. Beneran aku nggak bohong itu. Beneran tuh. Aku sebutin semua tuh. Jadi karena kita toleransinya tuh tinggi, jadi kita tuh kayak memahami satu sama lain. Dan akhirnya aku melihat itu point of view pribadiku. Aku tetap hormat sama Nasrani, Katolik, Kristen ya. Jadi jangan digoreng. Iya. Disclaimer terus pokoknya. Karena tahu. Wah, Orang-orang Anda tuh muka Anda tuh emang cocok digoreng. Kan Anda mirip saya. Terus jadi aku kan aku respect sama semua agama. Jadi aku saat itu pikiranku adalah aku tuh 22 tahun sudah Katolik nemenin mamaku. Kan aku tunggal. Karena gak punya adik. Kalau adikku Islam mah gak apa-apa. Ada saat itu aku bilang aku tunggal, ya. gantian lah. Aku baca sebuah artikel masuk artikel broadcast zaman BlackBerry itu muncul katanya kalau anak itu nggak Muslim, bapak tuh sulit untuk masuk surga. Saat itu belum Muslim. Terus kepikiran, waduh, mesake banget ya Pak Kuis. Sudah berkorban sejauh ini, udah jadi dokter. Mas gini, nah aku berpikir konsul lah sama kiai-kiai kan, ketemu Kiai Zoom itu masjidnya di Monjali, Masjid Gemawang, bukan di Maskam. Mualaf itu langsung siadat ya sorenya. Bukan berarti karena Bapak pengen masuk surga? Iya, saat itu aku mikirnya itu. Karena kan aku tuh sama bapakku hubungannya jauh banget karena bapakku tuh kerja 9 to 5 terus di bank dan dosen pengajar. Dan Anda selalu merindukan dia. Enggak, biasa aja. Biasa kan anak-anak yang sebenarnya mengidolakan bapaknya. Jadi aku tuh paham saat itu sering berantem sama bapak. Cuma semakin kita dewasa semakin kita tahu dia ngelakuin itu supaya aku bisa hidup. Dan aku ternyata juga kayak gitu juga kan aku. Cuman aku mikirnya ketika dapat artikel itu defense mechanism itu logika. Aku tuh berpikir logika. Waduh, kok berarti kalau misalkan aku nggak tahu ya. Saat itu aku mungkin diterangin hadisnya, monggo nggak apa-apa kalau bisa nerangin di komen. Jadi saat itu ada artikel yang ngomong ke aku, bapakmu Islam. Tir gitu. Iya ya. Kamu kan Katolik. Kalau Islam tuh setauku kalau bapak Islam ayah Katolik sulit loh dia untuk masuknya. Masuk surga. Kan kepikiran aku saat itu. Terus aku bener-bener baca tapi ketukannya akhirnya jadi Islam. Dan pada waktu itu aku bilangnya biar adil aja. Separuh kehidupanku di Katolik, separuh kehidupanku di Islam. Tapi bukan berarti aku memaksa mamaku jadi Islam juga, enggak, itu pilihan dia. Dari mama gimana? Biasa-biasa aja. Nggak apa-apa waktu itu? Nggak apa-apa. Aku udah dibaptis sama Krisma. Nama baptisku tuh Petrus, nama Krismaku Andreas. Andreas Petrus. Iya, gitu. Terus aku pas jadi Muslim ya udah nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Dan pada waktu itu heboh, dipikirnya aku ikut aliran ini. Bukan, memang saat itu aku ngobrol sama bapakku juga kaget. Bapakku nggak maksa, tapi aku kepikiran aja, 20 tahun kan, biar aku kepikiran sebagai anak tunggal aja, biar adil. Kan aku berdigasan banget ya. Jadi aku mikirnya kan selama aku hidup, aku tuh pinter tapi arogan. Ente sendiri merasa juga begitu? Iya merasa, karena memang aku pas kuliah SMA memang kayak gitu. Aku sering ngerocokin guruku kalau goblok. Dulu aku kayak gitu. Berantem sama guru? Iya, karena aku olimpiade tuh 4 kali, fisika, matematika, biologi, kimia tuh 4-4-nya ikut. Yang satu lulus provinsi. Jadi karena aku pinter, aku tuh jadi arogan banget. Dan aku mikirnya selama aku hidup, aku tuh terlalu membanggakan akademis. Sampai sekarang juga masih, walaupun bisa terkontrol. Nah aku mikirnya kalau aku kurang ajar terus, setidaknya sekali ini agak membaik lah.
bukan berarti Katolik jelek, enggak. Aku tetap menghargai. Jadi ketika ada perdebatan di Twitter dilarang mengucapkan selamat Natal, pohon Natal, nggak relate itu di kehidupan keluargaku. Keluargaku udah lebih kompleks dari itu. Kita jangan nggak mendebatkan hal itu lagi. Keluargaku di Boyolali itu Muslim semua. Muslim Taat semua. lagi? Taat, Muslim semua taat. Dan papaku itu mau janji naik haji kalau misalkan aku udah kelar kuliah kan S2 sama aku udah mau S3. Jadi dia aja tuh belum naik haji sambil nunggu aku bisa nggak bolak-balik Jakarta Jogja terus. Terus sudah naik haji? Belum, masih diprogramkan. Bareng Anda kayaknya. Nah, pengennya gitu. Tapi dari sini kan aku mengatakan adalah ketika ada perdebatan agama di Twitter atau di Instagram, Iya, gimana itu? keluargaku nggak relate di situ karena kita sudah diskusi soal perbedaan agama itu dari aku lahir. Dan aku sudah menghadapi perbedaan itu dari aku lahir. Dan Anda melihat perdebatan agama sekarang bagaimana? Orang itu jadi gini, kalau belajar ilmu jangan setengah-setengah. Belajar ilmu itu keseluruhan baru sharing. Orang yang belajar ilmu setengah-setengah dan langsung sharing itu akan menjadi lebih sok tahu. Jadi kalau Anda mau belajar agama, carilah guru yang tepat untuk dirimu. Carilah guru yang Guru tepat ya. untuk Iya, kalau mau belajar agama cari guru. Kalau kamu Katolik ya cari pastor. Kalau Kristen pendeta. Ya, dan banyak agama lain juga kan, dan banyak kepercayaan. Jadi aku di sini tuh selalu menghindari kayak contoh ada perdebatan agama, aku masih mundur di situ. Ya karena keluargaku dari kecil kayak gitu dan circleku di Baturan itu normal-normal aja. nggak ada yang Katolik. Nggak ada, nggak biasa-biasa aja. Kita jarang menghindari hal itu. Jadi pas kemarin Lebaran ya lebaran aja. Imlek aku masih ngayain. Nah, gimana tuh kalau terangin? Ya itu kan lagi. pusing kan? Nah itu jawabannya kenapa mualaf tuh karena personal dan aku tidak memaksa orang lain. Dan aku bukan berarti ketika aku mualaf aku bilang, wah Katolik tuh jelek. Nggak kayak gitu juga. Itu pure pilihan personal dan hanya bisa dirasakan personalku sama keluarga.